Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Ada pertanyaan yang menarik. Kenapa orang Kristen tidak melakukan hukum Taurat lagi? Dalam konten kali ini, kita akan coba meneliti, mendalami, dan mengkaji Alkitab. Kenapa orang Kristen tidak mengadakan korban, persembahan, korban penghapus dosa, korban binatang dan sebagainya, dan mengadakan upacara-upacara dalam Taurat? Sebelum kita menyimak lebih dalam, subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share agar semakin banyak orang terberkati, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama menerima konten-konten terbaik dari channel Pendeta Raymond Mantik. Haleluya, saya percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti akan dimerdekakan, dan orang yang mau jadi murid Tuhan Yesus pasti akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Kali ini kita akan mengkaji satu kebenaran yang menarik luar biasa. Saksikan, simak terus sampai akhir agar saudara mendapat pencerahan kebenaran firman Tuhan. Kenapa sih orang Kristen tidak melakukan lagi Taurat? Ya, dalam Taurat sebenarnya ada banyak sekali hukum. Dan kalau kita gagal dalam melakukan hukum Taurat, satu saja kita gagal, maka kita akan gagal semuanya. Saya kasih contoh satu penerapan hukum Taurat yang ada dalam penerapannya. Ya, jika seorang Yahudi atau seorang proselit, seorang bukan Yahudi yang memeluk agama Yahudi, dan di rumahnya ada tikus, maka yang harus dibakar adalah rumah sekaligus. Jadi yang harus dibakar adalah rumah sekaligus, harus dibakar ya, bukan cuma tikusnya tapi rumah. Ya, saya rasa kita orang Indonesia kagak sanggup dalam hal ini ya. Saudara bayangkan rumah yang baru di DP atau rumah yang saudara baru beli atau baru selesai saudara bangun, ada tikusnya datang dan itu harus dibakar. Ini tentu saja tidak relevan dengan orang di Indonesia. Nah, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita orang Kristen, kita tidak lagi dalam hukum Taurat. Ya, kita melihat di dalam Galatia pasal yang ketiga, Galatia pasal 3 ayat yang ke-23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Haleluya. Ternyata hukum Taurat hanyalah seperti penuntun atau mengawal kepada janji yang disampaikan kepada Adam, yang disampaikan kepada Abraham, yang disampaikan kepada Nuh. Sebelum hukum Taurat ada janji yang Tuhan berikan kepada manusia melalui keturunan perempuan inilah kepala ulat akan dihancurkan. Nah, ternyata kita orang Kristen, kenapa kita harus punya perspektif kerajaan Allah? Kita harus punya sudut pandang Kristus dalam membaca Alkitab, karena kita sudah melihat di sini bahwa hukum Taurat hanya menuntun kepada Kristus, dan segala sesuatu sudah tergenapi, sudah terpenuhi di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri mengatakan
bahwa apa yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi, ya, kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur tentang Mesias harus tergenapi di dalam Yesus Kristus. Dan itu sudah tergenapi. Makanya penting sekali seperti konten yang saya pernah buat tentang cara membaca Alkitab. Orang Kristen harus punya cara atau punya perspektif dalam membaca Alkitab. Karena apa? Karena kita Kristen, kita pengikut Kristus, kita bukan Farisi, kita bukan Saduki, kita bukan ada di bawah hukum Taurat lagi, tapi kita ada di bawah hukum kasih karunia. Dan hukum kasih karunia ini mencakup seluruh bumi ini. Nah, kita mengetahui bersama-sama bahwa di hukum Taurat ada namanya hukum sipil, hukum moral, dan hukum upacara. Ya, hukum upacara. Kita orang Kristen, kita tidak bisa melakukan hukum sipil karena kita bukan warga Israel. Kedua, kita nggak bisa lakukan hukum upacara-upacara itu karena kita juga bukan Yahudi atau bukan beragama Yahudi. Kita hanya bisa melakukan apa yang namanya hukum moral yang berlaku universal, seperti jangan membunuh, jangan mencuri dan sebagainya. Tapi kasih Yesus, makanya Tuhan Yesus datang. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Justru Yesus, nabi yang dijanjikan, yang menggenapi segala sesuatu. Makanya setelah Yesus tidak ada lagi nabi yang lain. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku nabi yang lain, nabi setelah Yesus dan mengaku menggenapi, waspada, dia nabi sesat, penyesat, ya. Jadi oleh iman kita kepada Yesus Kristus, kita sekarang ini disebut anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena iman di dalam Yesus Kristus kita diberi kuasa, diberi otoritas untuk menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Inilah keistimewaan Kristen. Makanya orang Kristen tidak ada ajaran keselamatan oleh perbuatan, tapi sebaliknya, kita berbuat karena kita sudah selamat. Ya, kita jadi baik, kita berubah karena kita sudah diselamatkan. Ya, banyak orang lain berusaha dengan segenap tenaga, kesalehannya, kebaikannya untuk beroleh selamat. Tapi kita dalam Kristen dengan iman kita kepada Yesus Kristus, kita diubahkan. Makanya orang Kristen, kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh, dia harus hidup dalam pertobatan. Kalau orang Kristen tidak hidup dalam pertobatan, biar dia agama Kristen, agamanya tidak dapat menyelamatkan dia. Jadi kenapa kita tidak melakukan Taurat? Karena Taurat hanya menuntun pada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus Kristus mengaku, akulah kebenaran. Ya, ada satu sebutan buat yang ilahi, dikatakan dia benar, dialah kebenaran. Ya, makanya saudara, Yesus itu luar biasa. Yesus itu dahsyat. Nah, orang Kristen tidak lagi melakukan Taurat, tidak ada di bawah hukum Taurat lagi karena ada hukum kasih Yesus Kristus. Kita beriman kepada Yesus Kristus dan kita melakukan apa yang diajarkan dalam Perjanjian Lama, yaitu tentang hukum moral. Tapi hukum-hukum yang lain, ya, hukum sunat, hukum yang lain kita sudah tidak melakukannya lagi. Karena Yesus sudah cukup buat kita. Beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, lakukan apa yang Yesus ajarkan, praktekkan apa yang Yesus ajarkan. Jadi orang Kristen tidak melakukan lagi hukum Taurat. Jadi kalau Anda orang Kristen yang gagal paham, silakan Anda belajar Injil lebih dahulu, ya, supaya waktu Anda baca Alkitab Anda dicerahkan, ya. Lalu bisa membaca Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama itu harus dibaca dari Yesus Kristus dengan kacamata Yesus Kristus. Kalau Anda tidak membacanya dari kacamata Yesus Kristus, Anda akan pasti bingung dan
tersesat. Anda akan linglung atau bahkan Anda akan menyerah membaca. Saya suka baku sedu atau suka guyon bahwa orang Kristen yang baca Alkitab sampai kitab imamat udah jadi Farisi, atau bahkan sampai kitab imamat udah nyerah. Makanya harus membacanya dari kacamata Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti akan dimerdekakan, dan orang yang menjadi murid Tuhan Yesus akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Subscribe channel ini, like dan share, bagikan kepada teman-teman agar semakin berdampak, semakin banyak orang terberkati, dan bunyikan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan konten-konten terbaik dari channel Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.